semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal pada materi pecahan. Nah, sebelum ke pembahasan soalnya, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini konteks soalnya yaitu tentang kue ulang tahun. Pada acara ulang tahun sekolah, panitia membeli 3 buah kue dengan ukuran dan harga yang berbeda. Kue yang pertama, kue A, berbentuk persegi panjang dengan beratnya 2,5 kg. Kue yang B, berbentuk bulat, beratnya 1,3/4 kg. Dan kue yang C, berbentuk hati, beratnya 2,1/3 kg. Nah, semua kue ini akan dibagi rata kepada 8 kelompok siswa. Namun, karena kue B paling mahal, maka kelompok yang mendapatkan bagian dari kue B hanya 6 kelompok saja. Sedangkan 2 kelompok sisanya hanya mendapatkan dari kue A dan kue C. Nah, dari soal yang pertama itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa total berat semua kue? Kemudian yang kedua, berapa berat rata-rata kue yang diterima satu kelompok jika dibagi rata sesuai ketentuan di atas? Dan yang terakhir yaitu kelompok mana yang lebih beruntung, yang mendapat bagian dari semua kue atau yang tidak mendapatkan kue B? Jadi yang hanya mendapatkan kue A dan kue C. Nah, jadi soal ini itu merupakan contoh soal yang non-rutin materi pecahan. Kenapa bisa disebut soal non-rutin? Karena tidak hanya meminta operasi hitung pecahan secara langsung saja, tetapi juga menuntut kita untuk memahami konteks kehidupan nyata dan menggunakan penalaran logis. Nah, dalam kasus ini itu panitia memiliki 3 jenis kue dengan berat pecahan campuran. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengubah semua pecahan campuran menjadi pecahan biasa agar lebih mudah dalam perhitungan. Nah, jadi untuk kue A 2,5 kg menjadi 5/2 kg. Kue B yang 1,3/4 kg menjadi 7/4 kg. Dan yang terakhir yang kue C yang asalnya 2,1/3 kg jadi 7/3 kg. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung total berat semua kue. Nah, untuk menjumlahkan berat semua kue keseluruhan, yang pertama kita lakukan kan kalau misal penjumlahan dalam pecahan itu penyebutnya harus sama ya. Nah, jadi kita samakan penyebutnya menjadi 12. Yang 5/2 jadi 30/12, 7/4 jadi 21/12, 7/3 jadi 28/12. Nah, setelah itu kalau penyebutnya sudah disamakan, kita dapat menjumlahkan yang pembilangnya. Berarti 30 ditambah 21 ditambah 28 sama dengan 79. Jadi total berat semua kue yaitu 79/12 atau sama dengan 67/12 kg. Nah, setelah itu kita akan menentukan pembagian sesuai ketentuan. Nah, kan di situ tuh di soalnya ada 8 kelompok total ya. Nah, berarti 6 kelompok mendapatkan kue A, B, C dan 2 kelompok sisanya hanya mendapatkan kue A dan C. Nah, setelah itu kita akan menghitung bagian tiap kelompok dari masing-masing kue. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan menghitung bagian dari kue A. 5/2 dibagi 8. Nah, kenapa dibagi 8? Karena kue A ini dibagi kepada 8 kelompok. Jadi, setiap kelompoknya kebagian kue A. Jadi, 5/2 dibagi 8 yaitu hasilnya 5/16 kg per kelompok. Kemudian untuk kue yang B yaitu 7/4 dibagi 6. Nah, kalau yang B kenapa dibagi 6? Karena untuk yang kue B itu hanya dibagikan ke 6 kelompok saja, jadi tidak ke semuanya. Berarti untuk yang B tidak dibagi 8. Jadi untuk hasilnya 7/4 dibagi 6 yaitu 7/24 kg per kelompok. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kue C. Kue C itu beratnya 7/3 kg dibagi 8 sama dengan 7/24 kg per kelompok. Nah, setelah itu kita akan menghitung berat total yang diterima setiap kelompok. Nah, untuk yang kelompok mendapatkan A, B, C berarti 5/16 ditambah 7/24 ditambah 7/24. Seperti yang tadi disebutkan bahwasanya kalau penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi 48. Berubah
pecahannya menjadi 15/48 ditambah 14/48 ditambah 14/48, hasilnya yaitu 43/48. Jadi untuk setiap kelompok yang mendapatkan semua kue A, B, C yaitu sebesar 43/48 kg. Kemudian untuk kelompok sisanya yaitu kelompok yang hanya mendapatkan kue A dan kue C, berarti 5/16 ditambah 7/24 dijumlahkan, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 48. Nah, berarti jadi 15/48 ditambah 14/48 sama dengan 29/48. Berarti kelompok yang mendapatkan kue A dan C saja itu mendapatkan kuenya seberat 29/48 kg. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita akan membandingkan kelompok yang mendapatkan 3 kue yaitu kue A, B, C dan kelompok yang hanya mendapatkan 2 kue yaitu kue A, C. Di antara dua kelompok tersebut, kelompok manakah yang lebih beruntung? Nah, dapat kita lihat dari tabel berikut bahwasanya kelompok yang mendapatkan 3 buah kue sekaligus yaitu beratnya 43/48 kg sama dengan 0,896 kg, dan sedangkan untuk kelompok yang hanya mendapatkan 2 kue yaitu hanya sebesar 0,604 kg. Maka dapat disimpulkan dari hasil perbandingan tersebut bahwa kelompok yang mendapatkan semua kue A, B, C lebih beruntung karena posisinya lebih besar. Nah, jadi melalui soal ini kita belajar bahwa dalam menyelesaikan soal pecahan non-rutin kita perlu memahami konteksnya terlebih dahulu, menentukan langkah sistematis, lalu melakukan perhitungan pecahan dengan cermat. Soal seperti ini baik untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep pecahan secara kontekstual.